Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laila, Bu Cita, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Pak, sehat. Terima kasih. Kami akan melakukan wawancara berikutnya. Beberapa kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik secara daring. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bu Laila dan Bu Cita. Ada beberapa yang akan saya tanyakan, bahwasannya kegiatan-kegiatan itu tetap berjalan dengan baik. Nah, bergantian ya Bu Laila dulu ya, Oke, setelah itu Bapak. nanti. Nah, nah, bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Setelah saya amati proses pembelajaran kemarin secara daring sudah bagus, tetapi bagaimana pendapat Bu Laila untuk penyajian pembelajaran pada saat supervisi akademik kemarin? Bu Laila. Oke, Bapak. Saya merasa cukup puas dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung kemarin. Karena saya melihat anak-anak mengikutinya. Dan saya merasa bahwa dari 75% dari jumlah siswa yang ada itu mampu memahami materi yang kita ajarkan. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Kemudian, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan, sudah sesuaikah dengan RTP yang Bu Laila buat? Oke. Terkait dengan proses pembelajarannya sendiri, itu telah sesuai dengan rencana yang saya buat dan tidak ada kendala di dalam proses pembelajarannya. Mungkin kalau seandainya kendala itu hanya masalah teknis saja, seperti itu. Ya, baik. Kemudian, bagaimana, apakah Bu Laila dapat menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Oke. Hal yang dirasa memuaskan, yang pertama itu anak-anak itu terlihat sangat antusias sekali, Pak, ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian pembelajarannya sendiri itu terjadi secara dua arah. Dan anak-anak itu berpendapat bahwa materi yang saya sajikan itu cukup jelas dan mereka mudah sekali untuk paham, seperti itu. Ya, baik. Kemudian, bagaimana dengan ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah berapa persen tujuan pembelajaran tercapai atau semuanya sudah tercapai tujuan pembelajaran? Untuk anak-anak sendiri itu saya rasa lebih dari 75% anak-anak itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya susun. Karena kalau saya melihat dari hasil yang telah dikumpulkan anak-anak itu cukup sangat memuaskan, Bapak. Ya. Kemudian bagaimana dengan pada saat proses pembelajaran, apakah ada kesulitan untuk siswanya? Apakah anak-anak bisa 100% mengikuti proses pembelajaran daring ini atau bagaimana? Oke. Untuk kesulitan siswa itu memang terkendala masalah teknis, Pak, masalah sinyal atau kuota. Saya kan melakukan pembelajaran itu melalui Zoom. Nah, itu memang tidak semua anak mampu masuk ke dalam Zoom tersebut. Jadi saya menggunakan Google Classroom untuk siswa yang tidak bisa mengakses Zoom. Jadi materi tetap tersampaikan kepada seluruh siswa seperti itu, Bapak. Ya, baik. Kemudian dari Bu Laila, adakah kesulitan dalam proses pembelajaran ini? Kalau dari saya sendiri itu tidak ada kesulitan yang saya alami. Namun saya harus menyampaikan materi dengan menggunakan dua aplikasi yang berbeda, menggunakan Zoom Meeting dan menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom ini dipergunakan untuk anak-anak yang ketika saat itu terkendala untuk masuk ke dalam jaringan Zoom Meeting. Jadi rekam ke Google Classroom beserta materi penunjang lainnya. Jadi untuk anak-anak
bisa mengikuti Zoom tetap bisa mempelajari materi tersebut. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Bagaimana apa yang akan dilakukan Bu Laila untuk pertemuan pembelajaran berikutnya? Tetap seperti daring ini, ya, apa yang akan dilakukan, Bu Laila? Oke, Pak. Untuk pembelajaran berikutnya, saya tetap melakukan pemberian materi melalui Zoom dan juga mengirimkan materi melalui Google Classroom. Tetapi saya juga harus menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dan bisa digunakan untuk penunjang materi pembelajaran selanjutnya. Seperti itu, Bapak. Apa kesan dan pesan proses pembelajaran dalam rangka supervisi akademik secara daring ini? Tolong disampaikan, Bu Laila. Jadi, Bapak, untuk kesannya sendiri, setelah melakukan proses, saya sangat salut kepada anak-anak karena di tengah-tengah pandemi seperti ini tuh anak-anak masih semangat di dalam melakukan proses pembelajaran hari ini. Kemudian mereka tetap mau berusaha untuk selalu bisa mengikuti proses pembelajaran meskipun ada kendala-kendala tertentu dan mereka tetap mau mengusahakannya. Kemudian mereka juga selalu bersemangat dan tepat waktu di dalam mengerjakan tugas seperti itu, Bapak. Kemudian untuk pesannya, kita memberikan materi kepada siswa, terutama ketika di situasi PJJ seperti ini, memang sebaiknya guru harus mempertimbangkan kondisi dan keadaan siswa. Jadi, kalau seandainya guru itu mau mempertimbangkan kondisi dan keadaan siswa, saya rasa proses pembelajaran bisa tetap berjalan meskipun melalui PJJ seperti ini. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Laila. Tetap semangat. Mudah-mudahan diberi kesehatan bersama anak-anak. Baik, untuk berikutnya, untuk Bu Cita bisa mendengar suara saya, bisa memonitor. Nggih, Pak, bisa. Ya, baik. Nah, baik, Bu Cita. Bahwasannya kemarin sudah kita Nggih. melaksanakan proses supervisi akademik secara daring. Baik, bagaimana pendapat Bu Cita setelah menyajikan pembelajaran secara daring ini? Nggih, Pak. Halo Bu Pendapat Cita, ya. saya adalah pembelajaran yang sudah nggih, Pak. Jika melihat kondisi saat ini dan anak-anak juga memberikan semangat yang positif dalam pembelajaran daring walaupun terbatas dalam artian tidak bisa bertatap muka dengan gurunya, tapi mereka tetap bersemangat, Pak. Ya, terima kasih. Apakah proses pembelajaran yang Bu Cita lakukan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan RPP yang dibuat kemarin? Iya, Pak, sudah sesuai antara pembelajaran yang sudah berlangsung dengan yang saya sudah rencanakan sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, Pak. Ya, baik. Dapatkah Bu Cita menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran pada saat supervisi akademik secara daring kemarin? Nggih, Pak. Kalau untuk hal yang memuaskan itu adalah interaksi yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi interaksi tidak hanya terjadi antara saya sebagai guru dengan anak-anak, tetapi juga antar teman itu juga terjadi interaksi. Jadi mereka saling bertanya jawab. Ya, baik. Bagaimana perkiraan Bu Cita mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dengan baik terlaksana 100% atau bagaimana ketercapaian tujuan pembelajarannya? Kalau untuk pencapaian tujuan pembelajaran masih belum bisa 100%, Pak. Tapi saya yakin sekitar 70% dapat tercapai dengan baik. Apakah juga ada kendala bagi anak-anak kesulitan menerima proses pembelajaran ini atau semuanya bisa mengikuti saat proses pembelajaran? Ada, Pak, ada kendala. Sehingga yang dapat bergabung dengan Zoom meeting kemarin tidak
sejumlah siswa dalam satu kelas, tapi hanya sebagian. Tapi walaupun hanya sebagian yang bisa mengakses Zoom meeting tersebut, anak-anak yang belum bisa mengakses Zoom meeting dapat tetap mengakses materi yang sudah saya upload di Google Classroom berikut dengan rekaman Zoom meeting yang sudah saya berikan juga. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bu Cita sendiri? Adakah kesulitan pada saat proses pembelajaran daring ini? Iya Pak, kalau untuk kesulitan lebih ke kesulitan teknis, di mana ketika saya menyampaikan materi, terkadang itu terjadi delay dengan anak-anak, sehingga jawaban dan pertanyaan yang saya berikan itu kadang kurang sinkron karena adanya delay suara tersebut Pak. Selebihnya tidak ada. Ya, baik. Apa nanti yang akan dilakukan oleh Bu Cita untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya, saya akan tetap melakukan Zoom meeting bagi anak-anak yang mampu bergabung dengan Zoom meeting, dan saya akan tetap mengupload materi berikut dengan video Zoom meeting saya di Classroom sehingga anak-anak bisa mengakses. Selain itu, mungkin kedepannya saya akan lebih banyak mengadakan kegiatan interaktif dengan anak-anak menggunakan Zoom meeting. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kesan dan pesan apa yang akan disampaikan oleh Bu Cita dalam proses pembelajaran daring ini? Iya Pak, kalau untuk kesan yang membuat saya terkesan adalah semangat anak-anak yang walaupun dalam keadaan seperti ini tetap mau belajar dan tetap mau berusaha untuk belajar, walaupun dengan keadaan kekurangan. Untuk pesan kedepannya adalah saya berharapnya untuk wali murid itu bisa memberikan umpan balik. Misalkan mereka kesulitan untuk memfasilitasi anak-anak melakukan Zoom meeting. Maka saya berharap untuk kedepannya beliau-beliau ini bisa melaporkan kepada guru sehingga guru dapat mengecek apakah anak ini bisa untuk ikut Zoom atau tidak. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Cita dan Bu Laila. Bu Laila bisa memonitor? Oke, Bapak. Ya, terima kasih atas partisipasi kegiatan dalam proses supervisi akademik secara daring ini. Bahwasannya sesuai dengan visi sekolah kita, sekolah digital berkarakter yang berbudaya lingkungan. Tentunya hal-hal yang seperti ini, hal-hal digitalisasi ini daring, bukan hal baru bagi kita. Tetap semangat, tingkatkan prestasi untuk anak-anak, jaga kesehatan dengan baik. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan proses pembelajaran daring ini segera berakhir dan kita bisa pembelajaran tatap muka. Artinya virusnya sudah lenyap. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan baik. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.